Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Tri Haryati, MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Proyek Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait laporan penelitian kami dengan judul Penerapan Model Prototype dalam Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa pada Laundry-In. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Laundry-In adalah usaha yang bergerak di bidang jasa cuci pakaian yang dikelola oleh Syifa Khairunisa. Di era modern, masyarakat lebih mengutamakan kepraktisan dan efisiensi waktu, sehingga perminatan jasa laundry berkembang pesat. Pencatatan transaksi pada Laundry-In masih manual menggunakan buku catatan, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam pencatatan, kesulitan dalam mencari data transaksi, serta tidak adanya informasi yang real-time untuk pengambilan keputusan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu sistem informasi akuntansi yang dapat membantu dalam mencatat dan mengelola transaksi penjualan jasa secara lebih rapi dan terstruktur dengan menggunakan model prototype. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah yang pertama, merancang sistem informasi akuntansi penjualan jasa menggunakan model prototype. Yang kedua, memudahkan proses penjualan jasa yang digunakan pada Laundry-In. Yang ketiga, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas pencatatan transaksi keuangan pada Laundry-In. Sedangkan tujuannya adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian ini, kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah observasi, di mana kami melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas penjualan jasa pada Laundry-In untuk mengetahui alur proses bisnis. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan ownernya langsung, yaitu Syifa Khairunisa, untuk mendapatkan informasi terkait penjualan, dokumen, dan masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah studi pustaka. Pada studi pustaka ini, kami mengumpulkan data dan teori dari berbagai sumber untuk memperkuat landasan teori dan analisis laporan dari jurnal ilmiah dan buku. Yang keempat adalah studi dokumen. Pada studi dokumen ini, kami mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan proses alur penjualan jasa pada Laundry-In berupa nota dan data buku transaksi. Selanjutnya adalah metode pengembangan software. Pada metode pengembangan software ini, kami menggunakan model prototype, karena model prototype ini merupakan salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Adapun beberapa tahapannya, itu yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua perancangan cepat, yang ketiga pembangunan prototipe, yang keempat evaluasi pengguna, dan yang terakhir perbaikan prototipe. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Pembahasan ini mencakup analisis sistem penjualan jasa yang pencatatan transaksinya masih dilakukan secara sederhana dan belum terstruktur dengan baik. Selanjutnya adalah analisis proses penjualan mulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan sampai dengan pencatatan transaksi penjualan jasa, serta perancangan sistem informasi akuntansi dalam membantu proses pencatatan dan pengelolaan data penjualan. Pada sistematika penulisan ini disusun dalam beberapa bab. Pada bab 1 pendahuluan, bab ini memberikan gambaran umum proses pencatatan penjualan jasa. Pada bab 2 landasan teori, bab ini berisikan penjelasan tentang konsep dasar dari sistem serta peralatan pendukung atau tool sistem yang digunakan.
Pada bab 3 pembahasan, ini membahas sistem penjualan pada laundry-in yang menjadi objek penelitian. Dan pada bab 4 kesimpulan, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem penjualan pada laundry-in. Selanjutnya ada konsep dasar sistem. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Yang pertama pengertian dari sistem itu menurut Riadil et al. Tahun 2025, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu serta mendukung pengelolaan data, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara efektif. Yang kedua ada informasi. Menurut Saputri et al. Tahun 2023, informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki makna, nilai, dan manfaat bagi pengguna untuk mendukung pengambilan keputusan secara tepat, akurat, dan relevan. Yang ketiga ada akuntansi. Menurut Weiski Stephen Darmawan, akuntansi adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan penyajian data keuangan secara sistematis untuk membantu mengetahui kondisi keuangan serta mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengelola, menyimpan, dan menyajikan data transaksi keuangan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Sistem ini membantu perusahaan atau usaha dalam mengelola aktivitas keuangan secara terstruktur sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, pengawasan keuangan, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif dan akurat. Selain konsep dasar sistem, penelitian ini juga menggunakan beberapa peralatan pendukung. Yang pertama ada UML, yang kedua ada use case diagram, yang ketiga ada activity diagram, yang keempat ada IRD, dan yang kelima ada LRS. UML sendiri itu merupakan bahasa pemodelan grafis yang digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, dan memahami sistem perangkat lunak. Use case diagram merupakan tools untuk mengembangkan sistem dengan menjelaskan hubungan antara aktor yang terlibat di dalam sistem. Yang ketiga ada activity diagram. Activity diagram itu digunakan untuk mengontrol urutan tindakan yang dieksekusi atau untuk mempresentasikan komunikasi data. Yang keempat itu ada IRD. IRD digunakan untuk menggambarkan desain konseptual dari model konseptual. Dan peralatan pendukung yang terakhir yaitu prototype. Prototype sendiri adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan dengan membuat rancangan awal yaitu prototipenya yang akan diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Metode ini membantu pengembang memahami kebutuhan pengguna secara lebih jelas sehingga sistem yang dihasilkan dapat lebih sesuai, lebih efektif, mudah digunakan, dan dapat disempurnakan melalui proses perbaikan secara bertahap. Selanjutnya ada tinjauan perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Laundry-in. Laundry-in adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan jasa cuci pakaian dan setrika yang berdiri pada tanggal 25 Maret tahun 2025 yang berlokasi di Perumahan Teras Elok D6 nomor 16 dan Ruko Perumahan Gria Kosambi Asri. Laundry-in ini berkomitmen menjadi mitra yang terpercaya dalam menjaga kebersihan dan keawetan pakaian dengan menggunakan teknologi terkini dan deterjen ramah lingkungan yang menawarkan berbagai paket layanan laundry kiloan, laundry satuan, household items, express service, dan deep cleaning. Di sini saya akan melanjutkan di 3.1 terkait tinjauan perusahaan. Di sini untuk struktur organisasi dan fungsi dari usaha Laundry-in terdapat dua fungsi ya. Yang pertama ada owner dan juga karyawan.
Untuk ownernya sendiri di sini berperan menjadi pengambilan keputusan tertinggi di dalam kelancaran operasional usaha, menyediakan modal awal dan mengelola keuangan agar operasional tetap berjalan. Sedangkan untuk karyawannya sendiri berperan untuk mengelola operasional, mencatat pemasukan serta mengarsip dokumen. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait proses bisnis sistem berjalan dari usaha Laundry In. Dimulai dari pelanggan datang menyerahkan pakaian atau barang kotor yang akan di laundry kepada karyawan untuk dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital sederhana dan perhitungan jumlah pieces apabila satuan. Kemudian karyawan menuliskan detail pesanan pada nota rangkap 3 dengan 1 lembar diberikan kepada pelanggan sebagai bukti ambil, sementara lembar lainnya disematkan pada kantong pakaian. Identifikasi pakaian dilakukan dengan menempelkan rangkap nota yang sudah dibuat tadi pada label baju agar tidak tertukar selama proses pencucian. Setelah proses pencucian selesai, pelanggan datang ke toko dengan membawa nota rangkap kopi yang telah diberikan di awal tadi untuk mengambil pesanan. Kemudian karyawan melakukan pengecekan nota dan mengambil pesanan barang pelanggan pada rak penyimpanan untuk diserahkan kepada pelanggan. Selain itu, Setelah itu pelanggan membayar total pembayaran, kemudian karyawan melakukan pencatatan transaksi pada data buku. Kita lanjut dokumen masukan yang terdapat di Laundry In. Di sini yang pertama ada nota lembaran kedua. Fungsinya sebagai bukti arsip transaksi, sumbernya internal, tujuan internal, medianya ini menggunakan kertas. Jumlahnya 1 lembar, frekuensinya itu setiap ada transaksi, bentuk dokumennya lampiran A1. Dokumen masukan yang kedua, di sini ada nota lembaran ketiga, berfungsi sebagai bukti identifikasi pakaian, sumbernya dari internal juga, tujuannya dari internal, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya itu setiap ada transaksi, bentuk dokumen lampiran A2. Dokumen keluaran, ini ada nota lembaran ke-1, berfungsi sebagai bukti transaksi, sumbernya dari internal, tujuannya untuk customer, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap ada transaksi, dan bentuk dokumen lampiran B1. Dokumen keluaran yang kedua, di sini ada data buku transaksi, berfungsi sebagai bukti pencatatan transaksi keuangan. Sumbernya dari customer, tujuannya untuk internal, medianya menggunakan kertas, jumlahnya 1 buku. Pada tinjauan kasus ini, terdapat permasalahan pokok yang penulis temukan, diantaranya adalah yang pertama, pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Laundry In masih belum terorganisir dengan baik. Yang kedua, kesalahan dalam pencatatan dan kesulitan dalam mengelola data transaksi penjualan. Dan yang ketiga adalah tidak adanya sistem yang terstruktur sehingga dapat menghambat dalam memperoleh informasi keuangan yang akurat dan real-time. Untuk pemecahan masalahnya adalah yang pertama, merancang sistem informasi akuntansi penjualan jasa menggunakan model prototype. Yang kedua, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan dan memudahkan dalam mengelola data transaksi penjualan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sistem yang dapat menyajikan informasi keuangan dan laporan keuangan secara akurat dan real-time. Pada analisis kebutuhan software yang telah kami rancang, di sini ada activity diagram login, activity diagram mengelola data akun pengguna, activity diagram melihat data pelanggan. Berikut adalah tampilan use case diagram pada Laundry In. Di sini, owner dapat login dan logout. Kemudian, mengelola data akun pengguna, melihat data pelanggan, mengelola data layanan laundry, melihat data transaksi penjualan jasa, dan melihat
serta mencetak jurnal. Kemudian di sini karyawan dapat login dan logout, dapat mengelola data pelanggan, mengelola data transaksi penjualan, mengelola data layanan laundry, mengelola data akun, dan melihat serta mencetak jurnal. Pada analisis kebutuhan software yang telah kami rancang, di sini ada activity diagram login, activity diagram mengelola data akun pengguna, activity diagram melihat data pelanggan, activity diagram mengelola data pelanggan, activity diagram mengelola data transaksi, activity diagram mengelola data akun, activity diagram mengelola data layanan laundry, activity diagram melihat data transaksi penjualan, dan activity diagram melihat dan mencetak jurnal. Selanjutnya adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Alur ini dimulai saat seorang karyawan melayani transaksi. Di sisi lain, karyawan juga mencatat data pelanggan yang mencakup nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ada penerimaan transaksi. Penerimaan transaksi ini merupakan entitas pusat dari sistem. Relasi antara karyawan dan penerimaan transaksi adalah one-to-many. Artinya, satu karyawan bisa melayani banyak transaksi keuangan. Kemudian, relasi antara pelanggan dan penerimaan transaksi adalah one-to-one, di mana satu data nota transaksi diperuntukkan bagi satu pelanggan. Kemudian, layanan laundry. Setiap transaksi memiliki relasi dengan entitas layanan, seperti memilih satuan atau kiloan, harga, dan estimasi selesai. Di sini, karyawan bertugas menginput data master layanan dengan relasi one-to-many. Kemudian, pada pencatatan akuntansi atau jurnal dan akun, di sini sistem secara otomatis terintegrasi dengan akuntansi. Setiap kali ada penerimaan transaksi, sistem akan menghasilkan one-to-one atau satu rekaman jurnal untuk mencatat debit dan kredit keuangan. Jurnal ini kemudian terhubung dengan entitas akun dengan relasi one-to-many karena di dalam satu jurnal terdapat berbagai akun yang terlibat seperti kas dan pendapatan. Selanjutnya adalah LRS, Logical Record Structure. Di sini ada tabel karyawan, tabel penerimaan transaksi, tabel pelanggan, tabel jurnal, tabel akun, dan tabel layanan. Pada tabel karyawan kepenerimaan transaksi, relasinya adalah one-to-many. Pada tabel ini membuat ID karyawan dari tabel karyawan turun menjadi foreign key. Berarti ID karyawan ini sebagai primary key turun menjadi foreign key. Di tabel penerimaan transaksi, ditandai dengan aliran garis relasi. Kemudian adalah tabel utama penerimaan transaksi. Tabel ini menjadi muara informasi. Kunci utama ada di ID penerimaan transaksi. Mengikat atribut operasional seperti tanggal penerimaan, transaksi, total berat, total bayar, dan status laundry. Tabel ini juga menarik ID layanan dari tabel layanan dan ID pelanggan dari tabel pelanggan sebagai kunci tamu foreign key. Kemudian ada tabel jurnal dan akun. Tabel ini menggunakan ID jurnal sebagai primary key-nya. Untuk menghubungkan catatan akuntansi dengan nota laundry, tabel jurnal menarik ID penerimaan transaksi sebagai foreign key. Selain itu, untuk menentukan pos keuangan mana yang terpengaruh, tabel jurnal menarik primary key nama akun dari tabel akun ke dalam kolomnya.
Berdasarkan dari hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada sistem yang lama, pencatatan keuangan masih sederhana, hanya berupa pencatatan penjualan pada data buku, dan tidak ada laporan penjualan yang terstruktur dan akurat untuk pengambilan keputusan. Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi dengan perancangan serta pengembangan oleh penelitian ini, menjadikan masalah tersebut dapat teratasi dengan baik. Selain itu, sistem akuntansi yang lama kurang efisien karena setelah membuat nota penjualan, bagian administrasi harus mencatat kembali pada laporan penjualan. Dengan sistem yang baru, setelah melakukan input penjualan, nota penjualan dapat langsung dicetak dan transaksi penjualan langsung tercatat di dalam sistem. Efisiensi juga terjadi pada penggunaan laporan. User dapat melihat informasi yang dibutuhkan dengan mudah, memilih laporan yang diinginkan, dan tanggal yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kami memberikan beberapa saran, di antaranya adalah yang pertama, Laundry-in disarankan untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi penjualan jasa yang telah dirancang agar proses pencatatan transaksi menjadi lebih terorganisir. Yang kedua, sistem yang telah dirancang diharapkan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi di masa mendatang agar mampu memberikan manfaat yang lebih optimal. Dan yang terakhir adalah perlu dilakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala agar tetap berjalan dengan baik dan mampu menyesuaikan kebutuhan operasional Laundry-in yang terus berkembang. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait penjelasan dari user interface yang telah kami rancang. Nama sistem yang kami buat ini ada Laundry-in. Kita coba masukkan untuk username dan passwordnya, kemudian klik login. Apabila password yang kita masukkan salah, berikut ini adalah terdapat konfirmasi password yang dimasukkan salah. Kita coba masukkan username dan password kembali, kemudian klik login. Nah, berikut ini adalah tampilan halaman beranda dari sistem Laundry-in, di mana di halaman beranda ini mencakup summary dari total pemasukan Laundry-in, kemudian summary dari total transaksi, summary dari transaksi selesai, dan pelanggan yang aktif. Kemudian di halaman beranda ini juga mencakup grafik pemasukan, contohnya seperti ini, dan juga adanya order status yang mencakup status selesai, proses, dan juga dibatalkan. Kemudian ada juga di sini mencakup summary transaksi-transaksi terbaru yang dilakukan oleh Laundry-in, di mana tabelnya berupa ID transaksi, pelanggan, layanan berat, status, total, dan juga tanggal. Kemudian menu yang kedua, di sini ada menu transaksi. Menu transaksi di sini merupakan menu master ya dari sistem Laundry-in ini. Di sini kita akan coba untuk menambahkan transaksi. Di sini kita bisa mengklik tambah transaksi, kemudian masukkan ID transaksi, masukkan nama pelanggan, pilih layanan. Di sini kita bisa memilih layanan. Ada cuci setrika, cuci basah, sampai dengan tas. Di sini kita pilih cuci setrika. Kemudian kita masukkan beratnya, dan otomatis untuk total akan
terisi. Kemudian kita pilih status. Kita pilih proses. Kemudian kita pilih tanggal diterima. Kita pilih tanggal 20 dan tanggal selesai. Nah, kemudian kita pilih metode pembayaran. Di sini pilihan untuk metode pembayaran dalam sistem non-rein ini ada 3, itu menggunakan cash, kris, dan juga transfer bank. Untuk kali ini kita pilih pembayaran melalui cash. Kita klik konfirmasi. Kemudian setelah form tambah transaksi selesai di input, kita klik simpan. Maka data transaksi telah selesai ditambahkan. Setelah kita mencoba untuk menambahkan transaksi di dalam sistem ini, kita lakukan cetak nota dengan mengklik icon cetak atau print. Kemudian akan tampil tampilan cetak nota seperti berikut. Kemudian setelah itu kita klik print. Setelah nota itu dicetak, kemudian kita klik posting untuk memosting data transaksi yang telah kita input ke dalam jurnal. Nah, berikut adalah isi daripada menu jurnal. Ini adalah summary data transaksi yang telah dilakukan. Untuk menu jurnal ini berfungsi untuk mencetak data penjualan yang dilakukan oleh Londrein. Dalam melakukan cetak jurnal, di sini kita bisa memilih periode. Kemudian kita pilih tanggal. Setelah klik tanggal, kemudian kita klik display. Maka tampilan akan berubah sesuai dengan tanggal yang tadi kita telah pilih. Setelah itu, kita klik export PDF untuk melakukan pencetakan jurnal dari transaksi yang telah kita pilih tadi. Nah, berikut ini adalah contoh jurnal umum dari Londrein pada tanggal 31 Mei 2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menu pelanggan. Pada pelanggan ini kita bisa menambah pelanggan, masukkan ID pelanggan. Di sini ada P006. Kemudian masukkan nama pelanggan. Di sini ada Budi. Masukkan alamatnya, Jalan Proklamasi. Kemudian kita masukkan nomor telepon. Kita pilih statusnya aktif. Setelah itu kita simpan. Data pelanggan berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita edit pelanggan. Di sini kita edit nomor teleponnya, kemudian kita simpan. Data pelanggan berhasil diedit. Dan selanjutnya adalah hapus. Kita hapus nama pelanggan yaitu Budi. Data pelanggan berhasil dihapus. Selanjutnya
Pada layanan ini kita akan tambahkan layanan. Di sini masukkan ID layanan L009, kemudian masukkan nama layanan, ada cuci setrika. Kita pilih kategorinya ini Express. Kemudian kita pilih satuannya kilo. Ini untuk harga dan estimasi ini sudah otomatis. Kemudian kita simpan. Data layanan berhasil ditambahkan. Kemudian di sini kita akan edit cuci setrika. Cuci setrika ini kita edit menjadi cuci kering. Kita update. Data layanan berhasil diedit. Untuk selanjutnya kita hapus ini, kita hapus kategori nama layanan tas. Kita hapus. Data layanan berhasil dihapus. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang user interface dari sistem Laundry In yang telah kami rancang. Di sini saya akan mengklik menu akun. Kita klik akun, kemudian kita akan mencoba menambahkan data akun dengan klik tombol tambah, dan di sini akan tampil form tambah akun. Kemudian kita masukkan nomor akunnya, masukkan nama akunnya, dan kita akan memilih tipe akunnya. Di sini ada pilihan aset dan income. Kita pilih aset. Sini sudah terlihat asetnya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian ada notifikasi data akun berhasil disimpan. Kita klik silang. Lalu kita akan mencoba mengedit data akun yang tadi kita tambahkan. Kita akan klik Bank BNI ini menjadi Bank BCA. Lalu kita klik update dan akan muncul notifikasi data akun berhasil diedit. Lalu kita close saja. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data akun yang ada di dalam sistem. Kita klik hapus, maka data akun berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan memilih menu pengguna. Kita klik pengguna, lalu kita akan mencoba untuk tambah pengguna. Dengan di sini tampil form tambah pengguna, dan kita akan memasukkan nama, username, dan kita pilih hak aksesnya. Hak akses pengguna ini sebagai karyawan atau admin. Lalu kita klik simpan, maka data pengguna berhasil ditambahkan. Kita close. Kita akan coba edit username dari data pengguna yang telah kita tambahkan. Sini menjadi Disasal Sabila. Lalu kita klik simpan. Sini ada notifikasi lagi, data pengguna berhasil diedit. Lalu kita close dan kita akan coba hapus data pengguna ini, maka akan tampil pilihan apakah yakin ingin menghapus data pengguna berikut. Kita klik hapus saja. Lalu kita close saja. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dapat dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.